Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Adrian Barclay. Tapi sebelumnya, mari kita akan nyanyikan pujian ini. Sadar, tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Dia Yesus ada untuk kita semua. Terima kasih. Sadar, tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Ku tak dapat semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita dalam renungan singkat di doa pagi ini dari Gereja Bethel Maranatha Pekalongan. Saya akan membawakan satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul Jangan Membantah Allah. Salah satu pendidikan anak saat ini adalah pembantahan. Kalau kita melihat kembali ke belakang 20-30 tahun yang lalu, orang tua itu dengan mudah untuk mendidik anak mereka. Bahkan orang tua tidak perlu melarang, hanya memelototkan mata, anak-anak mereka sudah takut dan sudah tahu apa arti dibalik semuanya itu. Tetapi saat ini karena kemajuan teknologi dan kemajuan media, akibatnya banyak anak-anak itu berpikir kritis.
Tetapi di balik pikiran kritis ini kita harus juga bijak. Apakah memang mereka itu berpikir kritis atau itu adalah sebuah pembantahan? Di satu sisi memang anak-anak perlu dilatih untuk berpikir kritis. Tetapi di sisi lain kita perlu membedakan bahwa itu jawaban kritis atau jawaban pembantahan. Di sini peran orang tua sangat menentukan. Bukan berarti bahwa setiap kali anak mempertanyakan sesuatu, jika anak menyampaikan pendapat, lalu kita berkata anak itu kurang ajar. Tidak perlu seperti itu. Karena kita tahu memang anak-anak sekarang itu kalau mereka dilarang, kadang mereka bertanya, mengapa tidak boleh? Tentu di sini kita harus bijak untuk menilai apakah itu sebuah pikiran kritis atau sebuah pembantahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kalau kita memang mengaku diri kita sebagai anak-anak Tuhan dan Allah itu sebagai Bapa kita, maka kita harus menaruh hormat kepadanya. Tetapi masalahnya banyak orang selalu berpikir bahwa mereka ini sudah percaya kepada Tuhan, mereka sudah hidup berpegang dengan firman Tuhan, tetapi kadang juga tanpa kita sadari kita ini masih membantah kepada Allah. Salah satu contoh saja yang simpel. Firman Tuhan mengajak kepada kita untuk mengampuni, untuk mengasihi musuh. Tetapi kadang kita tidak mau melakukan itu. Bukankah itu adalah sebuah sikap pembantahan? Memang manusia itu terdiri dari darah dan daging. Tetapi kita harus ingat bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Jika kita mau, kita berani, kita mau taat, maka Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk mengampuni dan mengasihi musuh kita. Di dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-10, firman Tuhan pagi ini saya angkat di dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-20, tertulis demikian. Siapakah kamu hai manusia, kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Di sini Paulus hendak menjelaskan kepada kita bahwa seringkali jalan-jalan Tuhan itu kita tidak mengerti. Mengapa Allah memilih seseorang? Mengapa Allah menjatuhkan hukuman kepada seseorang? Mengapa Allah mengangkat seseorang? Mengapa Allah mengizinkan badai persoalan dan pencobaan menimpa kehidupan seseorang? Kadang memang aneh, tidak bisa kita jelaskan secara rinci. Mungkin kita melihat orang ini kok setia ikut Tuhan, tetapi kok kenapa dia mengalami sebuah persoalan? Nah, Paulus dalam firman Tuhan di dalam Roma pasal 9 ayat 20, Paulus mau menegaskan bahwa kita harus mengimani apa yang diperbuat oleh Tuhan itu pasti yang terbaik. Tidak ada gunanya kita berbantah dengan Allah. Jika kita berbantah dengan Allah, justru kita dapati diri kita itu akan semakin jauh dari Allah. Pertanyaannya, apakah yang menyebabkan manusia itu berbantah dengan Allah? Saya akan membagi beberapa poin saja. Yang pertama, karena kita mengeraskan hati. Orang yang mengeraskan hati itu tanpa mereka sadari, mereka akan bisa membantah kepada Allah. Memang jalan Allah itu tidak selamanya kita mengerti. Tetapi kita harus menyadari bahwa jalan Allah itu sempurna. Artinya kalau kita mau melembutkan hati kita mau merendahkan hati kita mau duduk di bawah kaki Tuhan, mempelajari lewat firman Tuhan dan mendengarkannya melalui kepekaan suara Roh Kudus, maka kita pasti akan dituntun untuk memahami jalan-jalan Tuhan. Karena meskipun memang Allah itu berkata jalanku bukanlah jalanmu, tetapi Tuhan Yesus sendiri juga berkata, aku tidak lagi menyebut dirimu hamba, tetapi sahabat. Dan apa yang diberitahukan Bapa kepadaku, kuberitahukan juga kepadamu. Dari sini kita tahu bahwa kalau kita mau melembutkan hati kita, kalau kita mau merendahkan hati kita mau dituntun oleh Tuhan,
maka jalan-jalan Tuhan yang semula tidak kita mengerti akan dapat kita mengerti. Karena Tuhan Yesus sendiri akan menyatakan maksudnya kepada saudara dan saya. Yang kedua, saudara, apakah yang menyebabkan seseorang itu membantah kepada Allah? Yang kedua, karena kita tidak memahami rencana-rencana Allah secara sempurna. Yang kita klaim selama ini kan hanyalah janji-janji Tuhan tanpa mau mengerti rencana Allah yang sebenarnya. Memang saya ingin katakan bahwa janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Tetapi untuk merebut janji Tuhan itu tidak mudah, dibutuhkan sebuah proses terlebih dahulu. Kita dapat mempelajari kehidupan Yusuf. Tuhan merancangkan Yusuf untuk menjadi pemimpin. Tetapi untuk menuju menjadi seorang pemimpin, Allah memproses Yusuf itu dengan sangat luar biasa. Bahkan saya ingin katakan dididik dan dilatih dengan secara keras. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jika saja kita di tengah-tengah proses seperti Yusuf, pertanyaannya apakah kita membantah kepada Allah? Kalau seandainya Yusuf membantah kepada Allah, ada kemungkinan Yusuf tidak akan menjadi seorang pemimpin. Jalan Tuhan itu tidak seperti yang kita pikirkan, saudara. Janjinya memang ya dan amin. Tetapi untuk meraih janji itu, kita harus diproses untuk menjadi sempurna seperti kehendaknya. Untuk itu mari pahami rencana Tuhan secara sempurna. Yang ketiga, saudara, mengapa manusia itu berbantah kepada Allah? Apa yang menyebabkan manusia itu berbantah kepada Allah? Yang ketiga, karena kita seringkali tidak berpikir panjang. Saya ambil contoh anak-anak. Ketika mereka diimunisasi, bukankah kita sebagai orang tua itu punya maksud baik? Tetapi ketika anak-anak diimunisasi, kita berkata, "Nak, imunisasi itu baik buat kamu." Tetapi ketika mereka diimunisasi, jarum disuntikan, mereka merasa sakit dan 2 hari mereka demam. Mungkin kalau bisa mereka berkata, "Papa jahat." Mengapa bisa demikian? Karena anak-anak berpikir pendek. Sadari bahwa saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa berbantah kepada Allah kalau kita tidak berpikir panjang. Kita berpikir pendek seperti anak-anak yang diberikan imunisasi. Yang kita pikirkan kadang-kadang hanya sekarang, hari ini saja. Kalau hari ini kita mengalami masalah, maka kita marah sama Tuhan dan berbantah dengan Tuhan. Kita berteriak kepada Tuhan dan berseru, "Tuhan, mengapa harus terjadi?" Padahal kalau kita mau berpikir panjang, Tuhan itu tidak memberikan batu kepada anak-anaknya yang meminta roti. Bahkan Alkitab berkata, tidak ada seutas rambut pun yang jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Alkitab berkata, kalau Ia izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, berarti ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan untuk diri saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mau berpikir panjang seperti ini, maka di tengah tantangan, di tengah penderitaan, persoalan, kesesakan yang kita alami saat-saat ini, kita masih bisa berkata, "Tuhan, saya tidak mengerti tentang hal ini sekarang. Tetapi saya tahu hidup saya akan diubahkan menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Saya tahu ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi saya di balik semua kejadian yang saya alami." Adanya masalah bagi kita itu membuat kita semakin sempurna. Adanya masalah itu membuat kita semakin dewasa. Dengan adanya masalah itu kita bisa melihat janji-janji Tuhan dalam hidup kita tergenapi. Karena lewat proses dan masalah, kita akan semakin layak untuk menerima janji Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu saudara, pagi hari ini saya mengajak kita semua, janganlah pernah berbantah kepada Tuhan. Percayalah, apapun persoalanmu, Tuhan tidak punya maksud untuk membunuh engkau. Tetapi relakanlah hati kita untuk dididik Tuhan,
jangan pernah berbantah kepada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini merema dalam hidup kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berdoa biar kita semua mengerti akan firman Tuhan. Kita tahu rencana Allah dalam kehidupan kita, tidak mengeraskan hati kita, dan kita berpikir yang panjang supaya kita tahu maksud dan tujuan Allah, sehingga hidup kita adalah hidup yang tidak berbantah-bantah kepada Allah. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk mari kita satukan hati kita, kita berdoa biar Tuhan menyatakan akan rencananya, Tuhan menyatakan kehendaknya dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Engkau berkati kami, Engkau Allah yang menuntun kami. Engkau Tuhan menyertai akan setiap apa yang kami kerjakan, sehingga boleh menjadi berhasil. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau Allah yang memagari kami. Engkau Allah yang melindungi kami. Engkau berkati akan jemaat Tuhan di mana saja mereka berada. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, ketika mereka terbaring sakit di atas tempat tidur. Di dalam nama Yesus jadilah sembuh. Bilur Yesus menyembuhkan mereka. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Saat ini di dalam nama Yesus Tuhan jamah mereka, sehingga mereka memperoleh kekuatan di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa jawaban dalam seluruh kehidupan kami. Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati kami, sehingga apa saja yang kami kerjakan hari ini boleh menjadi berhasil, sebab Tuhan beserta dengan kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Bapa, biar sepanjang hari ini kami berjalan bersama dengan Engkau. Ampuni segala dosa dan salah kami ketika kami berbantah kepada Tuhan, dan ajar kami Roh Kudus, tuntun kami supaya kami mengerti akan setiap rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai ketemu lagi di dalam renungan firman Tuhan besok hari. Haleluya.